lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh baginda Nabi pernah melihat kembali malaikat Jibril dalam wujud yang asli, yakni kali yang lain, yakni inda sidratil muntaha, saat berada di sidratil muntaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Yang paling awal dihisab adalah salatnya yang diperhitungkan. Ya qala aidan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Beda orang yang kafir dan beriman adalah salatnya. Kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu habib bukan dari nasyahidin syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa bertemu majlis silaturahim yang tali kasih di antara kita semua sekaligus belajar bersama. Hari ini kajian kita di pekan pertama adalah kitabnya Imam At-Tirmidzi, yakni Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita sudah mulai belajar sampai dengan sekarang ini, kalau lihat teks aslinya kurang lebih 90 halaman sudah. Baik, ini teks berbahasa Arabnya adalah ini. Kita sampai dengan bagian ini. Ini 100 halaman, 99 100 halaman kurang lebih ya. Baik, ini saya kemudian rangkai menjadi sederhana, menjadi dengan kalimat bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan ambil poin-poin utamanya saja. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menuntun kita untuk semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semakin akrab dengan beliau. Insyaallah kita semakin cinta kepadanya, dan insyaallah kita akan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Jannatul Naim. Amin rabbal alamin. Ladzina kulinatan salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sampai kita ke bagian ini. Tanggalnya tanggal 2 Februari 202. Kemarin terakhir itu 5 Januari, sekarang 202 Februari. Mulai dari sini, tempat minumnya Rasulullah SAW. Ya, siap. Masih kurang gede kayaknya ya. Nah, lebih nyaman. Makasih. Nah, ehonya dibuang aja kan. Segini, nah kayaknya cakep dah. Yap, miring-miring dikit nggak apa-apa lah. Baik, sampai kita bagian ini, tempat minumnya Rasulullah SAW. Oke, saya nggak bawa pointers hari ini. Pointersnya tertinggal. Oke. Baik, kayaknya digedein lebih nyaman ya Pak. Diiniin lagi. Nah. Digulung saja. Ini yang sudah kita pelajari bersama hari ini sampai dengan 20 bagian yang tempat minumnya Rasulullah. 1 Desember tadi, 5 Januari, ini sekarang 2 Februari. Oke. Tempat minumnya Rasulullah SAW, ambil poinnya, cangkir terbuat dari kayu dililit besi. Ini satu di antaranya. Beda sama zaman kita barangkali ya, teknologinya zaman dulu begitu, sama Nabi SAW. Baik. Kata riwayatnya adalah sumbernya dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, memperlihatkan kepada kami tempat minuman yang terbuat dari kayu. Ini riwayatnya Husain bin Al-Aswad Al-Baghdadi dari Amr bin Muhammad dari Isa bin Su'man yang bersumber dari Thabit. Sahabatnya sahabat Thabit menyaksikan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengeluarkan satu tempat minum, gelas, cangkir terbuat dari kayu. Tempat minum itu tebal dan dililit dengan besi. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wahai Thabit, inilah tempat minum Rasulullah SAW. Sampai dengan sedetail itu diceritakan oleh Imam Tirmidzi tentang bagaimana tempat minumnya Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang keramik, zaman sekarang kayak melamin, ada plastik gitu. Zaman Nabi plastik sudah ada belum ya? Kayaknya belum ada teknologi plastik ya Pak ya.
Yang ada kayu, ya. Kayunya kemudian cangkirnya diikat pakai besi untuk pengikatnya begitu. Baik. Lalu berikutnya, sungguh ke dalam cangkir ini telah kutuangkan berbagai minuman untuk Rasulullah, baik itu air, nabiz, madu ataupun susu, kata Anas bin Malik. Lagi ujungnya kepada Anas bin Malik. Kok tahu Anas bin Maliknya? Kita sudah berkali-kali paham bahwa Anas bin Malik memang sejak 10 tahun usianya tinggal bersama Nabi. Dikirim oleh ibunya gitu, dititipkan oleh ibunya, ya Rasul, saya nggak bisa bantu perjuangan, anak saya aja ini bantu rumah tanggamu gitu. Dari usianya 10 tahun. Nabi hijrah ke Madinah sampai dengan baginda berpulang 10 tahun. Berarti Anas bin Malik bersama dengan Nabi 10 tahun selama di Madinah. Sampai dari usia 10 berarti sampai dengan usia 20. Cukup matang gitu ya. Karenanya maka urusan pribadi Rasulullah banyak dikisahkan oleh Anas bin Malik, termasuk cangkirnya kayak apa dan seterusnya. Kata Anas bin Malik, saya minum apa? Saya tuangkan air, nabi. Nabi itu apa? Nabi itu ternyata adalah air kurma. Beberapa kurma dimasukkan ke dalam air, kemudian dibiarkan semalaman sampai airnya terasa manis, pagi harinya baru diminum. Jadi sore hari, awal malam airnya dicemplungin kurma beberapa biji, pagi hari subuh diminum, namanya nabis. Ternyata terbukti Pak sekarang ilmiah itu, ternyata itu sangat baik untuk kesehatan dan sekarang menjadi anjuran. Infus water ya, bahasa orang sekarang infus water. Zaman Nabi udah diajarin loh, luar biasa nggak itu? 15 abad yang lalu loh Pak. Nah, sari korma juga ada, sari kormanya, ada infus sari korma ditambah angkak itu ya kan Pak, untuk yang kena DB zaman COVID kita tuh nyari ya, ternyata gitu. Bagi sekarang ada infus water. Sekarang banyak lagi, bukan hanya korma, sampai dengan timun ya direndam pagi harinya, terus rendaman apa namanya, bekas air godogan ini apa namanya, Masya Allah, jagung manis kan, saya bapak sering buang airnya ya. Padahal itu airnya berkhasiat banget. Jadi bukan hanya jagung yang manfaat gitu, tapi termasuk air rebusannya itu jangan dibuang, ternyata itu manfaat. Ya Bapak Rahmatullah, ternyata Nabi sudah contohkan. Nabi itu namanya infus water sekarang namanya. Oke, baik. Ini tempat minumnya Rasulullah SAW. Berikutnya, buah-buahan apa yang disenangi Rasul? Ini juga pelajaran lagi untuk kita nih. Nabi itu ternyata kata siapa di ujungnya sana bersumber dari Abdullah bin Ja'far. Kalau yang di bawahnya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasul, orang terdekat lagi, orang-orang yang berada di rumahnya Nabi. Nabi suka bontengnya bonteng herbis, tahu Pak ya? Timun suri. Ada timun suri beneran yang kalau di saat buka bersama itu dicari buat dibikin apa namanya, es buah gitu ya. Ada timun suri jenisnya tapi bentuknya kayak apa namanya, kayak labu, tahu ya, lebih manis kan? Itu herbis namanya. Kampung saya produksi begituan tuh banyak banget, lebih mahal, lebih baik. Kayak labu parang itu ya, kayak labu merah, tapi dia jenisnya bonteng sebenarnya gitu. Itu Nabi suka ternyata. Juga Nabi senang semangka. Jadi kalau hari ini ketemu Palestina gitu, ternyata dari zaman Nabi sudah ada semangka di sana. Dan kita tahu semangkanya orang Arab ternyata bukan kecil ya Pak ya. Udah gede, panjang-panjang gitu ya. Gitu. Nabi senang semangka. Lalu kurma sudah pasti kalau kurma mah gitu ya. Bahkan Nabi makan bonteng pakai kurma, makan semangka pakai kurma gitu. Oke, satu sisi nilai yang bisa kita ambil adalah Nabi senang sama buah-buahan. Nabi senang sayur-sayuran. Nanti ketemu lagi senang sama labu. Nabi itu senang labu gitu ya. Hari ini kita sadar bahwa ternyata memang buah dan sayur itu yang sehat kan. Gitu ya. Bahwa daging ya memang Nabi kemarin diceritakan Nabi suka daging bagian punggung, bagian ya paha gitu ya. Nah, kalau kambing gitu, iya orang Arab maklum ya kan. Tapi mengimbangi dagingnya itu Nabi juga suka dengan sayuran maupun buah-buahan. Baik, Nabi memakan apa namanya ini? Bahasanya kitsa.
dari Abdullah bin Ja'far. Kisah adalah sejenis buah-buahan yang mirip mentimun tapi ukurannya lebih besar, namanya herbis kalau bahasa kita. Saya sebutkan bahasa. Yang bersama dengan rutob, kurma yang baru masak. Bapak Ibu tahu hari ini ya tentang rutob. Kalau yang kita makan biasa itu kering kan, kurma kering. Kurma kering tamer namanya. Kalau masih basahan yang masih itu kurma muda, konon katanya biasanya untuk menolong kita yang pengen punya anak lagi gitu. Namanya rutob. Masih setengah mateng gitu. Belum siap panen sebenarnya gitu, masih belum matang banget, tapi enak juga. Dan itu berkhasiat. Konon katanya berkhasiat. Satu diantaranya adalah untuk kesuburan katanya gitu. Nah, Nabi suka makan itu bersama dengan mentimun tadi. Mentimunnya bontengnya bonteng herbis gitu. Coba kita lihat aslinya sebentar, tambah lagi sedikit. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi memakan semangka bersama dengan rutob atau kurma yang baru masak. Lihat teks aslinya, saya bandingkan dengan teks aslinya sebentar. Ini Nabi akan sebelum satu di atas lagi tentang makan Nabi. Maja fi sifati syarbi. Oke, satu lagi, satu ini. Oh, ini minum sudah. Bentar. Tadi makanan dan buah-buahan ya, Pak ya. Nah, ini rutob namanya. Anan nabiyya akala al-batih birrutob. Itu ar-rutob. Rutob itu berarti tapi kurma basah ya, kurma setengah matang. Batihnya ada sebentar, yang tadi yang di atasnya adalah khirbiz. Khirbiz warrutob. Khirbiz apa tadi, Pak? Herbis. Khirbiz itu herbis. Ya kan? Sama bahasa kita berarti herbis. Iya kan? Jenisnya herbis. Oke. Kalau yang sebelumnya namanya qissa. Karena Nabiyyu yakulu al-qissa birrutab. Makan al-qissa dengan al-qissa apa tadi? Qissa itu bonteng herbis ya, betul ya? Semangka. Al-qissa bonteng herbis, Pak, al-qissa. Yang semangka di bawahnya lagi. Bentar, sorry. Kurang kemana nih peyang kayaknya? Oh, kurang ke sini apa? Nah, lebih sama. Ya wis lah. Udah kurang ke sana kayaknya. Ke sini coba. Nih, gini. Udah. Dicantik. Oke. Ini penguncinya udah. Oke. Tambah peyang. Ya udah, ininya yang bisa. Nah. Oh, ke itu. Sini nih. Nah, udah. Oke. Siap. Anggrek bencok, oi. Gini nih. Ganjel. Peyang, oi. Nggak nyaman, Pak, apalanya. Iya, anggrek, angel. Tuh, jauh banget, soalnya. Nah, gini. Angger lah. Udahlah. Riwa. Siap, oke. Udah tadi. Nah, wis cakep. Oke. Siap, mantap dah. Cukup, baik. Iya, jadi al-qissa adalah sama dengan herbis lah kurang lebih ya, sejenis lah. Buah-buahnya seperti itu. Baik, kembali ke teksnya yang barusan tadi. Ini lanjutkan. Slideshow-nya, mana slow-nya? Ya ulang lagi. Kalau di sini kecil ya, Pak, terlalu kecil ya. Ya udah ulang lagi dah, nggak apa-apa deh. Ya Allah. Siap, cepetan. Oh banyak banget. Gulung 1, 2, 3. Oke. Al-qissa, pengen al-qissa kayak apa sih ke Arabnya gitu. Ini sudah doa sebelum makan, sesudah makan. Kemarin kita sudah bahas ya, Pak ya. Ternyata beda doa yang kita baca.
dengan yang biasa. Oke, baik. Berikutnya tentang buah yang dimakan Rasul. Berikutnya adalah minuman. Setelah buah, kemudian minumannya. Nabi suka minuman yang manis dan dingin ternyata. Manis dan dingin. Zaman Nabi sudah ada es belum ya? Kayaknya belum deh. Karena teknologi es itu zaman Belanda masih diimpor. Dari Belanda datang ke Indonesia, belum ada teknologi pembuatan es seperti yang hari ini dengan mudah kita pakai ya Pak ya. Dengan kulkas gitu ya. Pendingin es gampang banget. Zaman Nabi belum. Tapi yang dingin, kira-kira bukan yang panas-panas gitu ya. Minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman manis yang dingin. Ya mungkin juga lihat konteksnya. Wajar karena memang cuaca suasana di sana Makkah apalagi panas kan gitu. Ya, kalau kita di sini beda mungkin. Kalau di Cianjur lain lagi. Yang dicari yang hangat ya kan. Udah dingin minum dingin lagi. Gitu, itu kontekstual sih ya, tapi memang Nabi suka. Ada manisnya tentu ya juga sesuai ukurannya. Seperti Nabi senang makan buah tadi kan manis-manis semua. Herbis, kurma, semua kan ya, semangka kan manis-manis semua ya, tapi manisnya manis alami gitu. Kalau yang ini tentu manisnya terukur lah. Baik, berikutnya ada, saya kutip ini sekalian, ternyata sahabat Nabi pernah Abdullah bin Abbas alias Ibnu Abbas pernah minum bekas minumnya Nabi. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ali bin Zaid an Umar wa Ibnu Abi Harmalah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah anaknya Abbas, pamannya Nabi, berarti sepupunya Nabi. Dakhaltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat saya pernah masuk ke rumah Rasulullah, ana wa Khalid, masuk ke rumah Rasulullah bersama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kita tahu panglima perangnya Islam setelah beliau masuk Islam. Ala Maimunah, masuk ke rumahnya Maimunah saya bersama Khalid bin Walid. Faja'atna bi ina'in min labanin. Lalu Maimunah membawa satu wadah berisi susu. Fasyariba Rasulullah SAW wa ana ala yaminihi wa Khalid an shimalihi. Saya berada di kanan beliau, Khalid bin Walid di kirinya gitu. Nabi kemudian minum susu itu, lalu faqala li asyurbah lak. Nih buat kamu gitu. Habis diminum, kemudian nih Ibnu Abbas minum. Fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Kalau kamu mau kasih bekas jangan dihabisin, kasih Khalid. Jadi Nabi minum duluan, setelah itu kemudian Nabi sisakan sengaja begitu setengah kasih ke Ibnu Abbas. Minum nih gitu. Nah, jangan dihabisin, kalau kamu mau ya bagi sama Khalid gitu kata Nabi. Faqultu ma kuntu la usira ala su'rik ahadan. Kata Ibnu Abbas, saya nggak mau kehilangan bekas minummu, berbagi kepada siapapun enggak, saya habisin aja sendiri. itu Ibnu Abbas. saking senengnya gitu kan Pak. Itu apa namanya, yang kita dulu pernah barangkali di kampung halaman dulu pernah cerita gitu ya, bekas minumnya orang yang soleh itu berkah gitu. Itu Pak, kemudian kita berebut minuman, bekas minumannya gitu, sisa minumannya misalnya. Itu satu diantaranya ternyata ada rujukannya, ternyata ada hadisnya. Ibnu Abbas sumbernya gitu ya. Sampai Ibnu Abbas nggak mau berbagi sama Khalid. Saking senangnya dapat bekas minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Lalu Nabi mengajari kalau mau makan baca doanya ini, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nah, yang kita baca tuh biasa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar tuh ya, menginspirasinya dari sini. Bahasanya Nabi Allahumma barik lana sama di awalnya. Ke belakangnya berbeda ya, doa namanya juga kan Pak, nggak harus mengikat gitu. Beda sama ritual. Kalau ritual dalam pengertian seperti sholat gitu, itu harus mengikuti benar-benar. Tapi kalau doa mah pakai bahasa Indonesia juga jadi gitu ya. Ternyata ada redaksinya Allahumma barik lana, sampai di sini persis sama nih.
Ke belakangnya memang berbeda sedikit. Baik, lanjut. Wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan, kalau kamu dikasih minum susu, falyaqul Allahumma barik lana fihi. Kalau tadi Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kalau yang di atas makanan, wa at'imna khairan minhu. Berikan kami makanan lebih baik dari itu. Kalau yang di belakang, yang minuman susu, wa zidna minhu. Tambahkan untuk kami darinya, yaitu tambahkan kebaikannya, tambahkan manfaatnya, bisa pengertiannya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yazi'u makana ta'am wa syarab ghairul laban. Kata Nabi, enggak ada yang setara dengan susu kebaikannya, gitu. Dalam konteks ini ya. Baik, kepada rahmatullah, sampai dengan zaman kemarin kita masih ingat ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna, gitu ya. Kita menganggap kesempurnaan makanan yang kita konsumsi setelah karbohidrat, protein, mineral, apalagi Pak? Vitamin, terakhirnya adalah susu, gitu ya. Sekarang untuk konteks kita ilmu pengetahuan modern dan medis modern, itu tidak berlaku lagi sekarang. Di dunia medis, di dunia kesehatan, yang berlaku adalah makanan seimbang. Bukan lagi susu yang menjadi penyempurna. Kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu susu itu penyempurna. Itu zaman kemarin Pak, baru kemarin gitu. Ya, apakah itu menjadi sebuah kepastian kebenaran yang mutlak gitu? Bisa jadi suatu saat dikoreksi lagi. Bisa juga karena yang susu yang kita minum hari ini beda sama susu yang diminum oleh Nabi. Kalau kita minumnya susu kemasan. Yang dulu dari kecil kita diajarin minum susu, susunya susu kaleng itu Pak. Ternyata kental manis. Sama sekali nggak ada susunya. Pantesan bayi obesitas, orang diminumin gula terus tiap hari kan. Nggak ada susunya sama sekali. Gila nggak itu Pak? Di-prank kita. Di-prank berpuluh-puluh tahun, bayang ya Allah. Itu mestinya konsumen nuntut tuh Pak kepada produsen, kalian mengklaim ini susu manis gitu kan, susu kental manis, nggak tahu nggak ada susunya. Sekarang Bapak sih lihat kalengnya Pak, sekarang nggak ada lagi susunya. Namanya kental manis aja, nggak ada susu kental manis, nggak ada. Kan kurang ajar tuh Pak. Kita dibodohin kan gitu. Oh, pantesan jadi rusak kan. Karena minum gula kita sebenarnya gitu. Nah, kalaupun hari ini kita minum susu yang susu susu UHT, ultra high temperatur gitu, kan juga sudah diolah. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana mungkin higienitasnya terjaga oleh gitu, tapi kita nggak tahu ada zat-zat tambahannya macam-macam gitu. Bisa jadi ya. Kalau susunya susu murni gitu, susu etawa, hari ini kita tahu itu khasiatnya banyak gitu. Mungkin itu. Kalau kita biasa minum susu sapi gitu ya, ternyata Nabi biasa minum susu kambing gitu. Dan ternyata lebih mahal. Khasiatnya lebih baik gitu ya. Jadi baik, karenanya maka sesuai dengan konteks zamannya Nabi menyatakan tidak ada minuman makanan yang lebih baik daripada susu di masanya, dan susunya memang susu asli gitu ya. Baik, selanjutnya ini poinnya adalah saya ambil kutipannya, yang paling utama adalah bahwa kita boleh mengambil bekas minumnya, bekas makannya orang yang soleh untuk tabarukan, mengalap berkah gitu. Seperti Nabi memberikan bekas minumnya kepada Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Walid gitu. Kalau di pondok zaman dulu rebutan. Bekas minumnya kiai itu disamber. Dia dari belakang kita ambil. Orang sekarang bilang, wih jorok bekas cigong gitu. Ya Pak, ternyata ada dalilnya. Saya juga kaget, ternyata ada dalilnya. Ibnu Abbas. Baik, ini bagian berikutnya, berkahnya sisa Rasulullah SAW. Ada lagi Pak, dalam konteks Nabi itu namanya ada tahnik. Anak yang baru lahir, 1 diazankan, 2 diiqomahkan, 3 tahnik. Ini yang tidak kita lakukan. Sekarang udah jarang dilakukan. Tahnik itu apa sih? Tahnik itu adalah menelan bekas kunyahannya orang soleh. Nabi mentahnik anak-anak bayi yang baru lahir gitu. Ambillah kurmanya dikunyah sampai lumat, kemudian ditempelin ke lak-lakan. Tahu ya lak-lakannya apa ya? Lak-lakannya bayi yang baru lahir. Itu tabarukan. Ya Nabi memang orang soleh ya udah pasti ya. Cuma masalahnya kalau sekarang banyak ustaznya yang rokok.
Iya, makanya nggak boleh ngerokok deh ustadznya. Ya orang-orang tarik gimana, bau jigong, udah begitu buah. Ngerokok gitu ya. Gitu. Apalagi sekarang secara medis modern memang ya kita paham sudah ya Pak ya, ada banyak penyakit menular yang bisa ditularkan melalui cairan gitu ya. Kalau untuk sekarang berbeda mungkin di masanya. Tapi kalau kita apa namanya meyakini itu orang-orang yang soleh, memang kita paham betul beliau siapa gitu. Kenapa tidak? Nabi mencontohkan itu gitu. Ya, tentu dipilih memang orang-orang yang soleh, bukan orang yang salah gitu. Kalau orang yang salah ya lain urusannya. Itu teknik. Baik, selanjutnya. Cara minum Rasulullah SAW. Ada poinnya, menarik nafas sampai 3 kali. Kalau kita lengkapi dengan bacaan hadisnya, ada juga 2 kali itu. Baik, yang barangkali sebagian belum paham adalah ini. Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri. Minum air zam-zam sambil berdiri. Dulu saat saya belum tahu, saya dikomplain pernah. Karena memang aja anjuran umum gitu kan. La tashrab wa antum qaim gitu. Jangan minum kalau kamu berdiri gitu. Maka kemudian setiap minum saya selalu duduk. Kalau nggak ada tempat duduk, jongkok gitu. Bisa pokoknya duduk ya. Termasuk minum zam-zam. Kita haram kan zam-zam di mana-mana tuh Pak gitu. Minumnya kan kita biasa duduk begini ya gitu. Pernah saya ditegur tuh, Ustaz kalau zam-zam beda. Kalau zam-zam minumnya sambil berdiri. Itu contohnya Nabi. Oh ternyata ada. Betul contohnya Nabi. Sumbernya dari Ibnu Abbas. Sekali waktu. Berikutnya, sesungguhnya Rasulullah SAW menarik nafas 3 kali pada bejana bila beliau minum. Sebentar, sampai di sini dulu. Nanti ini hadis ini nggak satu-satunya, bukan cuma satu-satunya. Ada hadis yang lain nanti kalau bisa tampilkan, cuma bingung yang bolak-baliknya. Kalau bisa ditampilkan, ada hadis lain. Nabi kadang berdiri, kadang duduk. Minum, kadang berdiri, kadang duduk. Barangkali tergantung konteksnya. Apa yang diminum, air apa. Kalau air zam-zam, berdiri misalnya. Kalau air biasa, duduk. Atau konteksnya. Tapi yang pasti itu menjadi pelajaran istimewa buat kita. Apa itu Pak? Kondisional. Saat ini betapa banyak standing party. Bapak diundang, wedding gitu ya. Nggak disediain kursi. Iya kan? Ya kalau disediain kursi memang ribet juga sih. Ya sewanya ya tempatnya terbatas gitu kan. Jadi oke. Jadi kita maklum lah gitu. Oh ternyata Nabi ada sekali waktu berdiri juga, kadang duduk, kadang berdiri. Oh, itu berarti menunjukkan bahwa berdiri itu tidak wajib. Anjuran kira-kira. Kalau tidak berdiri itu tidak wajib, tapi anjuran. Kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk duduk, ya nggak apa-apa, berdiri juga nggak haram gitu. Kan ada sekarang Pak orang yang cara berpikirnya begitu. Nabi duduk kalau minum berdiri itu dosa gitu. Seakan-akan begitu mindsetnya. Padahal Nabi pernah duduk, pernah berdiri gitu. Oh berarti menunjukkan ini adab sopan santun, sekaligus umumnya secara umum hendaknya duduk. Tapi kalau kondisi terpaksa seperti misalnya wedding nggak pada kursinya gitu, ya kalaupun berdiri juga tidak haram, tidak dosa gitu kira-kira. Jadi wisdomnya di situ. Kita merasakan atau betapa hikmahnya itu agama ini luas dan luas gitu. Agama ini luas dan luas. Baik. Lanjutnya, sesungguhnya Rasulullah menarik nafas 3 kali pada bejana bila beliau minum. Saat beliau minum itu enggak sekali nafas teguk habis langsung. Gitu. Nafas dulu. Bapak pernah ngalamin enggak keselak air? Ya sambil nafas, berhenti nafasnya, berhenti minumnya dulu. Berhenti dulu, ambil nafas, baru minum lagi gitu. Masih di tengah-tengah itu. Kalau minumnya sambil nafas ya iya kesedak. Ya nafas itu ngos-ngosan 3 kali gitu. Lagi-lagi ini sih anjuran, bukan berarti kewajiban gitu ya. Atau kondisional sesuai dengan kemampuan. Kita ngukur sendiri deh. Karena Nabi juga tidak harus 3 kali, kadang 2 kali gitu. Nanti dicontohkan oleh para sahabat. Ini perilakunya Nabi itu. Minum, ambil nafas di tengah itu. Ya ada yang 2 kali, ada 3 kali, ada hadisnya masing-masing begitu. Baik, cara seperti ini kata Nabi, kenapa Nabi melakukan itu? Bagi Nabi cara seperti ini lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan. Jadi nyaman gitu, tenggorokannya kemudian jadi hilang dahaganya. Enggak terburu-buru maksudnya.
Kalau minum kok minumnya onta gitu. Jadi oke. Oh, ngopi lain lagi. Ngopi lain lagi. Ini ceritanya minum air herang, cai herang. Kalau orang sudah bener cai herang tanya. Artinya air transparan, bukan air putih. Kalau air putih itu susu. Salah kaprah gitu kan. Minum air putih dulu gitu. Air putih mana putihnya? Orang transparan kok kan. Air putih susu. Berarti minum air putih berarti air susu dong. Baik, ini sumbernya dari mana? Anas bin Malik lagi, Ibnu Abbas lagi, orang-orang terdekatnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sedikitnya kajian kita yang hari ini ringan-ringan, karena memang beliau pengurus memang sudah mendesain yang agak lebih serius, perlu mikirnya nanti di pekan ketiga gitu. Itu terjemah dan tafsir Al-Quran, juz amma, agak lumayan mikir gitu. Kalau ini mah yang nyantai, rileks gitu, sekedar pengetahuan. Baik, berikutnya minyak wanginya Rasulullah SAW. Beda jenis untuk laki-laki versus perempuan. Nabi mengatakan, Rasulullah bersabda bahwa wangian laki-laki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Warnanya jangan nampak, tapi baunya harum. Sebaliknya, sedangkan wewangian wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Warnanya ngejreng, gitu. Tapi baunya, baunya jangan yang nyesek banget gitu. Karena emang tujuannya menyembunyikan, tujuannya perempuan jangan ngejreng di depan laki-laki, apalagi kalau mahram gitu ya, bukan bukan suaminya, bukan anaknya, bukan walinya gitu, nggak boleh. Karenanya pakai pewangi sekalipun kalau yang perempuan jangan yang menyengat, karena yang menyengat itu bikin orang melintir palanya. Siapa nih? Gitu. Cuma hadis ini tidak menyebutkan jenisnya apa gitu. Yang pasti memang Nabi senang wangi-wangian. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk di antara wangiannya adalah yang namanya hari ini kita sebut bahar. Apa namanya bahar? Buhur bahar. Buhur. Buhur. Dulu di masa lalu orang Jawa disalah-salahin, orang pribumi Indonesia disalah-salahin ketika punya hajat kemudian bakar dupa. Dikasih kemenyan gitu kan ya. Kemenyan sih memang, salahnya di kemenyannya, nyesek. Iya, itu apaan itu? Itu ngundang roh gitu kan ya. Itu klinik, ini urusannya itu klinik, Pak. Urusannya klinik. Dianggapnya itu ngundang roh, dianggapnya mistik gitulah ya gitu. Lalu dibuang. Nggak boleh lagi pakai buhur. Kita umrah ke Arab, buhurnya gede-gede. Kalau di Indonesia cuma segini, di Arab gede banget, di depan hotel, ya Pak, gede banget gitu. Bakar, kemenyan juga, cuma kemenyannya beda. Gitu. Pakai buhurnya adalah kayu apa Pak yang mahal banget itu, yang jutaan ada. Cendana masih murah, kayu sono, kayu gaharu. Waduh. Ternyata dari Indonesia kayu gaharunya, Allah banget. Itu gak ada klinik-kliniknya, enggak. Itu soal persepsi aja. Itu soal persepsi aja. Itu mengharumkan ruangan, Pak. Mengharumkan ruangan. Kalau Bapak ke BPI Bukit Pamulang Indah tuh, dari Unpam ke arah perempatan Gaplek, sebelah kiri ada masjidnya namanya Al-Muhajirin. Al-Muhajirin namanya, di tengah komplek PPI. Itu kalau Jumat dibakarin gaharu. Masya Allah, wangi banget. Ya. Begitu kita masuk, gitu. Beda ininya, ke bawah kita suasananya gitu. Wanginya luar biasa. Nempel ke baju. Itu dahsyatnya. Ustaz kan sekarang lebih praktis, udah nggak usah pakai buhur-buhuran, udah pakai semprotan aja, ceret gitu, selesai gitu. Beda. Nggak bisa bayangin dibakarnya di ruangan gitu, sampai rumah kita masih wangi gitu. Nempel banget. Nyendak, pantesan mahal itu gaharu. Kalau itu lain lagi. Jadi lapar itu urusannya. Ya, yang pasti memang Nabi senang wangi-wangian.
Nabi memang senang wangi-wangian. Kita tahu ada kasturi ya, yang Nabi suka diantaranya wangi kasturi gitu. Sekarang variasinya banyak banget, ribuan jutaan kali variasi wangi-wangian ya. Baik, Bapak Ibu, kemudian berikutnya adalah sedikit lagi waktunya cara bicara Rasulullah. Rasulullah tuh kalau bicara pelan, jelas. Kalau perlu diulang 3 kali saya tulis. Kalau perlu diulang 3 kali. Gitu. Ala ubalighukum gitu. Udah sampein belum? Udah sampein belum? Sampein belum saking ingin ketegasannya. Rasulullah tidak berbicara cepat sebagaimana kalian. Kata siapa ini? Aisyah, istri beliau. Rasulullah tidak cepat bicaranya seperti kalian, tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Saking clearnya, jelasnya. Itu sebab maka hadis Nabi gampang diingat oleh orang karena kata-katanya tek gitu. Jelas, tegas. Rasulullah suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Itu bersumber dari Anas bin Malik kali ini. Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, sumber-sumbernya orang-orang terdekat. Barangkali ini juga yang masuk ke dalam konteks itu, konteks hadis tentang siapa ya Rasul, siapa yang paling baik aku musyahabah bersamanya, aku bergaul dengannya, yang harus aku paling dahulukan di atas yang lain. Ibumu. 1, terus siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Gitu. Baru kemudian yang ketiga, bapakmu. Ada yang salah tafsir. Oh berarti istrinya 3 Pak. Kan ibunya 3. Enggak, itu sama kebiasaan Nabi mengucapkan 3 kali untuk menekankan ibu-ibu. Memang dia paling awal. First of all ya Pak ya. Bahwa kita yang pontang-panting nyari nafkah, iya suami gitu. Tapi yang melahirkan ibu. Ya kan, yang ngurusin tetek bengeknya ibu. Kita mah cuma kerjaannya cuma investasi doang. Ya kan, yang ngurusin segala sesuatunya ibu, anak-anak kita semuanya gitu. Maka wajar kalau kemudian ibu baru kemudian bapak. Baik, bagian paling akhirnya cara Rasulullah SAW tertawa. Nabi senyum, tidak tertawa terbahak-bahak. Senyum itu bahasa Arabnya tabas sama. Sallu ala nabi witabassam. Itu sholawatnya siapa itu? Tabassam Misyari Rashid. Oh sholawatnya bagus-bagus Pak. Sallu ala nabi witabassam. Bersolawatlah kepada Nabi dengan senyum. Dan Nabi senang senyum. Rasulullah tidak terbahak-bahak. Bahasa terbawa berbahak-bahak itu bahasa Arabnya bohaka. Ya dohaku itu artinya adalah terbawa ngakak. Wah. Nabi nggak gitu kalau ketawa senyum. Jadi ya kemuliaannya kelihatan dari situ. Kalau kita kan biasa ngakak gitu. Yang biasanya ngaku itu receh. Ya Pak, beda derajatnya gitu. Batis Rasulullah SAW kecil, Nabi tidak gemuk, beliau tidak tertawa kecuali tersenyum. Bila aku memandang kepadanya, aku berkata dalam hati betapa hitam pelupuk matanya, padahal tidak dikhitami. Ya, kayak pakai celak, padahal nggak pakai celak gitu. Bagaimana wajahnya menunjukkan wibawa gitu ya, dan sorot matanya tajam tapi tidak menyiksa orang gitu, tapi ketajaman itu menunjukkan wibawanya. Sorot matanya tajam dan tertawanya tidak terbahak-bahak. Tidaklah tertawa Rasulullah kecuali tersenyum. Ini dari mana? Dari Al-Hajjaj ibnu Athah, dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Cuma perawinya Al-Hajjaj ibnu Athah, yang mana ibnu Athah itu ini Ibu Arthah ya, didhaifkan oleh jamaah. Ini hadis ini belum tentu valid gitu ya. Hadis yang pertama ini karena ternyata ada satu di antara perawinya yang dhaif. Berikutnya yang keduanya dari Abdullah bin Haris, diriwayatkan oleh Ahmad bin Khalid Al-Khilal, dari Yahya bin Ishaq, dari Laith bin Sa'id, dari Yazid, dari
bersumbernya dari Abdullah bin Haris. Kalau ini tidak ada keterangan dhaifnya. Jadi Imam Tirmidzi jujur kalau hadisnya tidak sahih disampaikan. Ini hadisnya dhaif. Ada riwayatnya tapi dhaif gitu. Kan tidak semua dhaif dibuang, Pak. Kita paham ya sudah ya. Yang wajib dibuang nggak boleh dianggap hadis itu cuma 3. Maudhu, matruk, mungkar. Kalau yang dhaif yang tidak separah itu maudhu, matruk, mungkar itu palsu semi palsu. Kalau yang namanya mungkote, maqtu, mursal, mudallas itu masih boleh. Mungkote itu apa? Misal terputus sampai level sahabat atau sampai tabi'in atau tertukar rawinya. Itu masih mungkin kebenarannya masih ada. Karena kalau mentok di sahabat dengar dari mana gitu. Cuma sahabatnya nggak bilang saya mendengar Nabi mengatakan ini. Beliau langsung menyatakan ini. Nah, dianggapnya itu kalau dia sebut sebagai hadis nggak sampai Nabi, tapi kan sangat mungkin sahabat mendengar dari Nabi, gitu kira-kira. Jadi masih ada peluang kebenaran. Baik, kembali. Itu sebab maka meskipun dhaif, Imam Tirmidzi masih tetap meletakkan riwayat ini. Terutama kalau dhaif itu yang tidak berurusan dengan usulul aqidah dan usulul ibadah. Pokok-pokok akidah dan pokok-pokok ibadah harus sahih. Kalau yang sifatnya akhlak itu nggak apa-apa, yang dhaif juga masalah. Baik, inilah akhir pertemuan kita. Siap, silakan. Tertawa. Oh iya, ini sih riwayatnya saja bahwa Nabi itu postur tubuhnya proporsional sampai dengan usia senjanya beliau tidak terlalu gemuk gitu. Nggak ada hubungan secara langsung, Iya, bahwa Nabi itu memang menjaga tubuhnya. Itu juga amanat untuk kita semua umatnya Nabi ya. Saya udah gede Pak, 75 kilo lebih sekarang, Masya Allah. Itu luar biasa beratnya untuk bisa bertahan aja. Jangankan turun, bertahan nggak nambah aja udah bagus. Ya kan. Ya, kita semakin tua kan metabolisme semakin lamban. Pembakaran semakin berkurang. Asupan makanan meskipun sudah dikurangin tetap nambah juga beban tubuh kita gitu. Ya. Ya. Yang sakit yang berat banget begitu sampai memang betul saat menjelang ajalnya. Kalau yang lainnya sakitnya pernah diguna-guna dulu, tapi bukan sakit yang ngempleng lama masuk ICU dan seterusnya gitu. Itu juga pelajaran untuk kita semua untuk menjaga kesehatan. Betapa Nabi itu contoh terbaik dalam segala sisi, termasuk untuk menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut setianya Nabi SAW dan contoh kebaikan-kebaikan yang telah disebutkan Nabi SAW. Insya Allah berkedua kepada Nabi selamat dunia akhiratnya. Amin rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.